Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Filvia Tahani dengan NIM 1020240015. Di sini saya akan menampilkan suatu video yang berhubungan dengan mata kuliah negosiasi, yaitu dosen pengampunya Bapak Abrian. Di sini saya mewawancarai seorang HR yang bekerja di sebuah perusahaan yang bertempatkan di Tangerang. Enjoy the video. Bye bye. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai mata kuliah Bapak di negosiasi, yaitu mewawancarai seorang Human Resource Development yang ada di suatu perusahaan. Bapak Hans, selamat siang Bapak. Jadi hari ini saya mewawancarai, baik langsung aja ke sesi wawancaranya Pak. Silakan. Jadi saya mau tanya dulu nih, sebelumnya Bapak di dunia HR itu ada pengalamannya nggak? Kalau dasar pengalaman saya nggak punya, saya punya cuman skill waktu itu, cuman punya skill di warnet, karena itu kan ada editing, Excel, Word dan segala macam. Dan itu basic saya sebenarnya dulu. Jadi pada saat masuk ke HR, sebenarnya kan HR itu global Mbak, jadi ada beberapa poin lah, kurang lebih 3 garis besarnya. Kalau di ada rekrutmen, ada kompensasi benefit, masuk itu gaji, benefit, BPJS TK, BPJS Kesehatan, terus absensi dan segala macam. Nah, poin ketiganya itu ada namanya hubungan industrial. Mungkin kalau yang saya bahas di dalamnya mungkin ke hubungan industrial ya Mbak ya. Oke. Di rekrutmen sendiri kan saya awal itu di rekrutmen, terus pindah ke bagian attendant dan tadi benefit. Yang terakhir saat ini saya ada di bagian hubungan industrial. Nah, hubungan industrial itu sebenarnya luas, dalam arti ada hubungan eksternal dan ada hubungan internal. Hubungan eksternal itu kita berhubungan dengan wilayah, preman, polisi, Satpol PP, tentara dan segala macam. Nah, kalau misalnya hubungan internal itu kita ada dengan serikat kerja, karyawan kita, terus misalnya dari pihak ketiga lagi, katakannya BPJS, terus rumah sakit dan segala macam. Nah itu, semua itu nggak lepas dari HR sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya keluar itu kan lebih di banyak perusahaan itu hubungan eksternal itu apa namanya? Kalau hubungan keluar itu humas. Ya, kalau humas kan di luar, cuman gitu dimasukin dalam HR. Gitu. Lalu tantangannya apa sih Pak jadi HR itu di suatu perusahaan? Kalau kita tuh sebagai seorang HR yang baik adalah ada di 2 kaki, Mbak. Jadi satu kaki kita ada di manajemen, satu kaki kita ada di karyawan. Nah, pada saat ada perusahaan misalnya dalam konteks bukan salah sih, lebih kepada tidak mengikuti aturan atau apapun, itu coba kita terangkan baik-baik ke manajemen, ke bagaimana aturannya, bagaimana nanti dampak kedepannya dan segala macam. Dan kalau ke karyawan kita pun juga, kalau misalnya kita salah, kita remind mereka dulu. Tapi kalau misalnya sudah yang tidak bisa ditolerir, dalam arti itu sudah ada hitam di atas putih ya, baik PKB, undang-undang, terus Kemenaker dan segala macam, maka kita lakukan aturan yang berlaku. Tapi penjelasan ke karyawannya memang tidak gampang kayak gitu. Memang beda-beda ya Pak. Betul. Lalu tentang negosiasi langsung saja ya Pak. Skill apa aja sih yang dimiliki seorang HR terutama dalam bernegosiasi di perusahaan Pak? Satu, pahami dulu aturan main Mbak, aturan berlaku, aturan undang-undang, PKB, perjanjian dan segala macam, Kemenaker. Nah, kita harus pelajarin itu dulu. Nah, kita bisa tahu dalam arti tidak bias gini. Ada beberapa kalimat-kalimat dalam undang-undang tuh yang memang multitafsir. Multitafsir itu jadi pandangan Mbak bisa beda, pandangan saya bisa beda, seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih kata-kata atau kalimat di dalam
sebuah aturan itu, baik itu PKB, undang-undang dan segala macam, itu tidak multitafsir gitu. Jadi tidak bias pada saat mungkin kita pemberian sanksi, kita misalnya negosiasi terkait aturan-aturan dan berlaku, kita ada dasarnya dulu. Nah itu yang harus kita pelajari. Lalu tentang taktiknya mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi itu seperti apa sih Pak? Oke, kita tuh harus pilahkan dulu Mbak orangnya, karena human itu kan unik, betul. Human itu unik, jadi ada yang gampang dengan dijelasin nih loh seperti ini, tidak perlu dengan nunjukin aturan mainnya dan segala macam. Ada yang saklek dalam arti gue harus tahu aturan mainnya, dan ada juga orang yang kadang-kadang udah tahu aturan tapi masih melanggar. Nah kayak gitu, itu yang harus kita pilahin dulu dengan cara komunikasi yang baik, terus pendekatan spiritual, pendekatan emosional bukan spiritual ya, pendekatan emosional yang baik. Nah jadi mereka akan lebih paham, oh iya itu aturan, oh ini tidak. Nah, seperti itu. Lalu dalam negosiasi itu ada di urusan pekerjaan apa yang harus memakai skill bernegosiasi? Lebih banyak di hubungan industrial sih Mbak. Hubungan industrial itu kan kita berhubungan dengan serikat pekerja, dengan tadi saya bilang eksternal, dengan si karyawannya sendiri, bagaimana menjaga kondusivitas perusahaan, ya kan, biar oke ada masalah tapi kita coba selesain baik-baik. Dengan cara apa sih Pak? Mungkin yang tadi Bapak bilang. Iya, jadi kita pahamin dulu aturannya, baru nanti kita bawa nih, lihat nih kemana nih, maksudnya apakah ini salah atau benar. Nah nanti kita kasih pemahaman ke mereka, begini loh aturan mainnya menurut undang-undang, menurut PKB, menurut Kemenaker dan segala macam, KSK dan segala macam. Nah itu buat mereka paham dulu gitu loh. Oh jadi kalau misalnya lu salah atau lu benar, ya udah kita tunjukin ini loh dasarnya, seperti itu. Yang penting kita pelajarin dulu dasarnya kita gitu. Berarti Bapak langsung turun ke lapangannya ya kalau menghadapi serikat pekerja seperti itu? Iya. Mungkin itu aja ya Pak yang sudah saya tanyakan mengenai wawancara hari ini. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, terima kasih Pak. Siap. Ya. Siap.